karya pertama berjudul Rangkiang Kinilah Kosong. Karya ini terinspirasi dari rangkiang sebagai bagian dari arsitektur Minangkabau yang digunakan untuk menyimpan hasil panen seperti padi, jagung, dan sebagainya. Pada bagian atas karya terdapat dua wadah berbentuk persegi yang tanpa penutup. Ini dianalogikan sebagai rangkiang yang kosong. Ornamentasi berupa motif hias puluit-puluit diukirkan pada sisi gonjong yang mengandung makna sebagai pendirian yang kuat, kesuburan, keindahan, dan kemakmuran. Karya menggambarkan rangkiang yang sudah tidak digunakan lagi secara fisik. Dan budaya menyimpan di Lumbuang sudah tidak dilakukan lagi, serta sulit ditemukan saat ini, di mana hasil panennya sudah dijual langsung di sawah atau di kebun. Masyarakat lebih memilih menyimpan dalam bentuk uang, emas, atau berinvestasi di berbagai bidang. Walaupun sudah beralih cara dan bentuknya, akan tetapi budaya menyimpan masih dilaksanakan oleh masyarakat sebagai bentuk kesederhanaan dan pengelolaan kebutuhan sehari-hari. Sesuai dengan pepatah Minang yang berbunyi, ado jangan dimakan, dak ado baru dimakan. Pepatah ini mengandung pesan untuk menjalankan pola hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari dan menyimpan sebagai persediaan. Karena keadaan dan peristiwa yang akan terjadi besok hari itu, tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Karya kedua ini berjudul Menjago Tonggak Tuo. Karya ini menggambarkan Tonggak Tuo dengan kedudukan yang istimewa dalam rumah gadang, yang mengandung filosofi, nilai-nilai, serta prinsip-prinsip kebenaran dalam kehidupan. Tonggak Tuo diibaratkan sebagai orang yang dituakan, menjadi teladan, serta panutan dalam masyarakat. Filosofi dan nilai-nilai tersebut digunakan sebagai pedoman dan sandaran dalam adat istiadat, serta menjalani kehidupan bermasyarakat. Visual karya terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kaki yang menggambarkan kaum pemilik rumah gadang dan masyarakat yang sabar dan teguh menjaga keberadaan, nilai, serta norma-norma yang dikandung di rumah gadang. Walaupun terjadi pergeseran dan penyesuaian dalam pelaksanaannya seiring dengan perkembangan zaman saat ini. Badan yang berbentuk tonggak merupakan visualisasi dari Tonggak Tuo, dan bagian atasnya itu berbentuk gonjong. Ornamentasi karya berupa motif pucuk rabuang yang mengandung pesan dan nasihat agar kita menjadi manusia yang berguna dan menjadi teladan serta panutan dalam keluarga, kaum, serta masyarakat. Hal ini sesuai dengan pepatah Minangkabau yang berbunyi, Sandi banamo alu adat, tonggak banamo kesandaran, yang bermakna sebagai hikmah rumah adat di Minangkabau yang sendirinya adalah kebenaran bersama dan sandaran kuat hukum adatnya. Karya ketiga berjudul Merantau. Karya ini diilhami oleh budaya merantau dalam masyarakat Minangkabau, guna untuk menuntut ilmu, cari pengalaman, serta mempersiapkan diri dan masa depannya. Merantau begitu dekat dan lekat dalam masyarakat, yang disampaikan melalui pepatah, Karantau madang di hulu, babuah babung balut. Karantau bujang dahulu, di kampung Pogono Balut. Pepatah ini berisi dorongan kepada kaum muda untuk sementara waktu meninggalkan kampung halamannya guna mencari ilmu dan pengalaman sebagai bekal saat nanti kembali pulang. Saat ini merantau tidak hanya untuk mencari ilmu dan pengalaman, tetapi juga merupakan migrasi dalam aspek ekonomi untuk mencari penghidupan bagi diri dan keluarga. Untuk itu diperlukan pemikiran, berjuang dengan giat dan penuh semangat, bekerja keras untuk mencapai tujuan dan cita-citanya, serta melengkapi diri dengan kemampuan ilmu dan iman yang tergambar melalui visual karya. Penguatan makna karya melalui ukiran motif hias Akacino Sagagang yang mengandung makna kedinamisan hidup dan kegigihan, serta keuletan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, finishing yang diaplikasikan merupakan pemaknaan waktu dan situasi dalam mengirungi kehidupan di perantauan yang dinamis. Menantang Maso Meniti Buyah adalah judul karya keempat. Karya ini menggambarkan perjuangan dalam menjalani dan meniti kehidupan dalam peradaban yang berubah dan berkembang dengan tantangan kehidupan yang semakin berat. Hal ini digambarkan melalui bentuk bola bumi yang ditopang oleh badan karya. Bentuk runcing dan berentang pada karya menggambarkan gerak dan kesiapan menuju peradaban dunia saat ini. Setiap orang berlomba dan mempersiapkan diri dengan penguasaan ilmu dan teknologi serta ilmu pengetahuan
agar mampu menyesuaikan diri dan meniti buih kehidupan, sehingga nantinya dapat menjadi bagian dari perubahan tersebut. Untuk mencapai semua itu tidaklah mudah, dibutuhkan tekad dan kerja keras agar tujuan dapat dicapai. Seiring dengan pepatah Minang yang berbunyi, ombak ditantang menuju pulau, laya dikambang menentang angin. Pepatah ini mengandung pesan bahwasannya dalam mencapai suatu tujuan dan cita-cita senantiasa akan mengalami cobaan dan rintangan. Sementara itu penguatan makna karya melalui ukiran motif pucuk Rabuang yang mengandung pesan dan nasihat agar kita menjadi manusia yang berguna, dapat menjadi teladan dan panutan dalam keluarga, kaum dan masyarakat. Motif lainnya yang diterapkan adalah motif Akacino Sagagang yang mengandung makna kedinamisan dan kegigihan serta keuletan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya karya kelima yang berjudul Jago Adat Jelimbago. Adat Jelimbago atau dalam bahasa Indonesia adat lembaga dimaknai sebagai adat dan segala peraturan hidup orang Minangkabau. Keduanya selalu dijaga dan dipelihara oleh masyarakat. Sebagaimana yang tersirat dalam pepatah Minang yang berbunyi, jatuh mumbang jatuh kalapu, jatuh bayiriang kaduun. Rusak adat hancur pusako, habis kebudayaan dan usali. Pepatah ini bermakna kebudayaan asli akan hancur apabila tidak dijaga dan dibina serta dikembangkan. Karya ini berbentuk vertikal dengan dasar segitiga yang mengerucut ke atas. Pada bagian atas terdapat wadah berbentuk carano atau carana yang merepresentasikan adat dan lembaga yang keberadaannya selalu dijaga. Pada bidang segitiga tersebut, yaitu di dinding karya, terdapat bentuk-bentuk runcing menyerupai gonjong sebagai penggambaran dari pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang menjaga keberadaan dan pelaksanaan adat dalam masyarakat. Pemaknaan karya dikuatkan melalui ornamentasi berupa ukiran motif Rajo Tikoselo yang menggambarkan adanya 3 raja di Minangkabau, yaitu Raja Alam atau Raja Dunia, Raja Norma Budaya, dan Raja Ibadat atau Raja Agama. Motif hias ini menjadi simbol kesusunan 3 serangkai kekuasaan supaya masyarakat tidak terpecah yang melambangkan persatuan serta berfungsi mempersatukan rakyat. Selanjutnya karya ke-6 yang berjudul Lapiak Takambang. Karya ini menggambarkan rumah gadang sebagai tempat beraktivitas keseharian bagi penghuninya, termasuk dalam hal menerima tamu. Lapiak Takambang menggambarkan kebiasaan dan kegembiraan dalam menerima kunjungan keluarga atau orang lain. Di rumah gadang yang berlantai papan, lapiak atau tikar dibintangkan sebagai alas duduk untuk segala macam kegiatan keseharian dan adat. Dalam aktivitas tersebut, posisi duduk masing-masing sudah menjadi kebiasaan yang sesuai dengan kaidah dan aturan adat. Namun seiring berjalannya waktu dan perubahan gaya bangunan tempat tinggal, budaya ini mulai terabaikan, di mana tamu duduk di sofa yang posisinya disesuaikan dengan bentuk ruangan. Orang Minangkabau meyakini pepatah yang berbunyi, padi ditanam padi tumbuh, lalang ditanam lalang tumbuh dalam hal memuliakan tamu. Pepatah ini bermakna bahwa kebaikan yang diperbuat akan berbalas dengan kebaikan. Demikian juga sebaliknya. Penguatan makna karya melalui ukiran motif hias si kambang mani yang melambangkan keramah tamahan, sopan santun, serta memuliakan tamu. Di samping itu juga diukirkan motif pada mudia yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang teratur dan rukun sehingga dapat mewujudkan kemajuan hidup dalam keluarga dan masyarakat, serta penempatan cermin untuk menggambarkan keceriaan semua yang ada di rumah gadang tersebut. Karya ke-7 diberi judul Bacamin Kanan Sudah. Karya ini menggambarkan pentingnya menjadikan setiap hal yang terjadi di masa lalu sebagai pengalaman untuk berbuat dan melangkah ke masa depan, serta mau belajar pada keberhasilan orang lain. Sesuai dengan pepatah Minang yang berbunyi, Baraja kanan manang, mencontoh kanan sudah. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dan kekurangan dapat ditutupi sehingga hasil kerja menjadi lebih baik. Elemen dan bentuk dalam visual karya mengandung pemaknaan terhadap karya tersebut, di mana gonjong yang tidak simetris menggambarkan niat dan rencana pekerjaan yang akan dilakukan.
Penempatan cermin pada 4 sisi menggambarkan agar sebelum berbuat dan melangkah, kita bercermin dan mengkaji pengalaman kita masa lalu. Sementara bagian kaki yang terdiri dari bentuk-bentuk tiang yang saling terhubung menggambarkan pengalaman dan perjalanan hidup yang dilalui, serta harus dijadikan pedoman dalam berbuat dan melakukan pekerjaan selanjutnya. Tirai bunga kunyi adalah motif hias yang diukirkan untuk mendukung pemanaan karya yang bermakna jauh berjalan banyak yang dilihat, lama hidup banyak pengalaman. Selanjutnya karya terakhir yaitu karya 8 yang berjudul Musyawarah Cemu Pakai. Karya ini menggambarkan perundingan dan perembukan yang mengkaji sebuah persoalan dari berbagai sudut pandang sebagai budaya musyawarah dalam masyarakat Minangkabau. Musyawarah dilakukan bersama-sama untuk menghasilkan mufakat sesuai dengan pepatah Minang yang berbunyi, duduk basamo balapang-lapang, duduk surang bersangkut-sangkut. Pepatah ini bermakna bahwa suatu perkara akan dapat dicari jalan keluarnya apabila dibicarakan bersama-sama. Kaduo ketemu pakai, sakato orang kesini. Elok sapaham sakikai, santaso kito salomonyo. Yang berarti, bila satu pendapat, satu gerak dan satu tujuan akan melahirkan kesempurnaan dan kebahagiaan dalam masyarakat. Ini merupakan prinsip dasar dilakukannya musyawarah. Kegiatan seperti ini masih dilaksanakan dalam kegiatan adat istiadat di masyarakat. Sementara di luar itu, kesepakatan lebih banyak dilakukan melalui voting dengan sistem suara terbanyak. Pola dasar karya berupa lingkaran yang mengerucut ke atas, di mana visualnya terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian yang berbentuk gonjong, menggambarkan masyarakat, nenek mama, alim ulama dan cerdik pandai yang duduk bermusyawarah. Bagian tengah berupa tiang-tiang merupakan penggambaran dari perjalanan dan dinamika dalam menghasilkan suatu kesepakatan. Sementara itu, bagian atas yang berbentuk bola berbahan kayu adalah penggambaran dari kebulatan tekad hasil mufakat yang harus ditegakkan dan dijaga bersama.